Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan bersama-sama untuk mengawali kebaktian pagi hari ini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Saudara-saudara, saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Perayaan ini adalah perayaan yang menenteramkan bagi kita umat-Nya, karena kenaikannya adalah wujud nyata bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai wujud kemenangannya atas dunia, bersama dengan hal ini segenap umat se-GKJW akan nyatakan dalam bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 dengan dibimbing oleh tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Marilah kita wujudkan bulan kesaksian dan pelayanan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 pada hari ini. Mari kita rayakan dengan sukacita, bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar, seperti yang diinginkan oleh firman-Nya. Kami hayati dalam kuasa Roh Kudus Allah. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anakku, sekarang kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, maha kasih, maha kuasa, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan ya Allah kami umat-Mu saat ini bersama-sama menghampiri takhta-Mu yang kudus, seraya naikkan segala puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan tiada henti-hentinya untuk mengasihi dan memberkati hidup kami bersama.
terbukti sampai saat ini kami umat-Mu boleh menikmati berkat keselamatan, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan Yesus, Engkau berfirman agar kami umat-Mu senantiasa mengasihi Allah dengan segenap hidup kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini belum mampu melaksanakan sabda Tuhan dengan sempurna. Kami seringkali lalai untuk melaksanakan sabda-Mu. Kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Bahkan dengan sengaja Tuhan, kami sering meninggalkan Engkau karena berbagai persoalan yang ada. Oleh karena itu kami bersama-sama memohon tangan pengasihan yang berasal dari Engkau sendiri. Engkau mengampuni kami semua. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki supaya kami senantiasa juga mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Namun Tuhan, kalau kami boleh mengoreksi, meneliti diri kami masing-masing, kami sering juga masih belum mampu mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri, terutama dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, rekan-rekan kerja kami. Kami sering membuat kecewa hati mereka, bahkan membuat hati mereka susah gelisah karena sikap tingkah laku dan perbuatan kami. Oleh karena itu ya Yesus Kristus, kiranya Engkau sungguh-sungguh berkenan mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami anak-anak-Mu ini Tuhan boleh layak menghadap hadirat Engkau, boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian pagi hari ini. Kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar semua kami ini bersih dari segala cacat celah di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan, kami semua ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, Kau sungguh berkenan memberkati kami semua satu persatu. Engkau berkarya di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Allah boleh menjadi penghiburan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin melekatkan diri hanyalah di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baiklah saudara-saudara, firman Tuhan ini kita sambut dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 178. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kemudian yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga, kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya akan bacakan hanya Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar dan juga memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 53. Kidung Jemaat 53, kita pujikan bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada
sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara, khotbah kali ini diberikan judul Menjadi Saksi dan Pelayan yang Penuh Sukacita. Menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Ibu bapak dan saudara-saudara, paduan suara seringkali dipahami kaku dan terpancang dengan partitur lagu yang detail. Sehingga notasi paduan suara merupakan hal yang susah untuk dilakukan, tidak menyenangkan atau membosankan dan terkesan kaku. Hal itu berbeda dengan yang ada di film Sister Act sekitar tahun 90-an. Dalam salah satu adegannya, paduan suara yang terdiri dari para suster Katolik yang menyanyi, paduan suara bisa berubah dengan konsep yang cair, yang menyenangkan begitu. Dampaknya, gereja yang jarang peminat, khususnya bagi para pemuda atau pemudi, akhirnya menarik mereka untuk datang. Hal ini menjadikan komunitas mereka solid, hidup dan tidak membosankan, saudara-saudara. Nah, sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda inilah yang menggelitik untuk kita analogikan dalam hidup kesaksian iman kita. Nah, bagaimanakah wujudnya? Ibu bapak dan saudara-saudara, kesaksian iman dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kesaksian yang bersifat keluar dan kesaksian yang bersifat ke dalam. Kesaksian bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola untuk mengenalkan siapakah Kristus itu, siapakah orang Kristen itu kepada orang lain yang belum mengenal sama sekali siapakah Yesus Kristus dan siapakah orang Kristen. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halus, supaya tidak menyinggung orang lain. Nah, kemudian saudara-saudara, hal ini berbeda dengan kesaksian yang bersifat ke dalam, yaitu hidup kesaksian iman itu berangkat dari pola hidup pribadi dan komunitas iman yang mempunyai dampak bagi kehidupan yang ada di sekitarnya, saudara. Sehingga kesaksian imannya tidak pada mempertobatkan orang lain
tetapi teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang membuat orang lain tertarik untuk mengenal iman Kristen. Kedua pendekatan tersebut, saudara, tentunya berbeda. Jika dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan juga nilai keharmonisan sosial. Sebagai gereja, saudara, kita semua dipanggil karena menjadi sahabat Allah yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Kita telah merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanan kasih-Nya, dan panggilan bersaksi itu merupakan wujud kita untuk mencintai Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita yang pertama tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana menguraikan, yaitu tentang bentuk kesaksian iman tentulah mempunyai bentuk dan corak yang beragam sesuai dengan konteks di mana gereja itu berada, di mana gereja itu tumbuh. Nah, dalam kesaksian Lukas, saudara-saudara, kesaksian Lukas di dalam bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana dinyatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa itu artinya, saudara-saudara? Artinya adalah hendaknya kita menjadi saksi Yesus melalui lingkungan kita yang paling dekat dan semakin berdampak ke tempat lain sampai kepada yang lebih luas lagi. Tidak disebutkan bentuk dan cara bersaksinya, saudara-saudara. Tetapi jika atas pimpinan Roh Kudus, tentu bentuk dan cara bersaksi yang dikehendaki oleh Allah adalah yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita bagi semua orang. Kapanpun dan dimanapun, saudara, kita ini bersaksi. Nah, contoh, saudara-saudara, menjadi panitia di gereja bukan beban tetapi menyenangkan. Entah kita menjadi panitia bulan kesaksian atau pelayanan atau Paskah atau Natal, bukan dianggap beban, saudara. Tetapi hal itu hal yang sangat menyenangkan. Menjadi pamong sekolah minggu atau komisi atau pokja menjadi hal yang menciptakan, saudara. Sesuatu yang mensukacitakan, yang siap dan yang mau menjadi pelayan itu, saudara. Ikut kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, ikut kenduri dan musyawarah lingkungan, itu juga menjadi hal yang menyenangkan, saudara-saudara. Di sana adalah ada bentuk atau corak kesaksian kita dengan sendirinya, saudara. Nah, kemudian di dalam bacaan kita yang kedua tadi, saudara, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kesaksian iman
jemaat di Efesus juga membuat sukacita bagi Rasul Paulus ketika itu, saudara. Yang dijelaskan di dalam Efesus pasal 1, khususnya ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena iman jemaat di Efesus yang baik, sehingga menjadi kesaksian yang baik pula bagi kehidupan orang Kristen, saudara. Pengucapan syukur dan sukacita Paulus itu berangkat dari kehidupan yang nyata dalam menyaksikan kehidupan orang Kristen di tengah kehidupan yang berdampingan dengan sesama yang lain. Sungguh menyukacitakan, saudara-saudara, dengan melakukan kesaksian-kesaksian di dalam kehidupan ini, seperti yang diungkapkan oleh Paulus, sangat bersukacita, sangat senang, sangat gembira, sangat bangga dengan kehidupan iman Kristen yang ada di Efesus pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, sukacita di dalam bersaksi adalah bagian dari wujud gereja yang cair. Nah, menurut pendeta Handi Hadi Witanto, adalah dosen teologi yang ada di UKDW Yogyakarta, mengatakan menggereja yang cair. Menggereja yang cair. Menggereja yang cair adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan. Bukan dengan beban, saudara. Adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan tantangan dengan cinta dan juga kegembiraan. Nah, artinya saudara-saudara, gereja sebagai persekutuan orang percaya itu selalu berdialog dengan perubahan dan tantangan zaman yang ada, sehingga gereja mampu bersaksi dengan penuh sukacita dan gembira. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam bacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53, terutama ayat yang ke-52. Di sana dikatakan kata bersukacita dari bahasa Yunani kara, artinya bergembira, bersukacita, berteriak karena sukacita, melompat karena kesukacitaannya. Nah, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dan para murid menerima berkat, maka mereka sangat bersukacita. Artinya ada ungkapan yang meluap-luap untuk disaksikan, saudara. Itu yang dilakukan oleh para murid Yesus ketika itu, ketika menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, mereka semua bersukacita. Nah, saudara-saudaraku, bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 ini merupakan momentum yang mengingatkan kembali akan panggilan gereja persekutuan orang percaya untuk tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi dengan sukacita, saudara. Menggereja yang cair sebagai wujud kesaksian iman, dan di dalam menanggapi tantangan iman yang semakin mengglobal, mengingatkan kita semua
untuk mentransformasikan diri dalam bersaksi. Itulah saudara-saudara, tugas panggilan kita bersama sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjadi saksi Kristus, melayani Kristus dengan semangat, dengan penuh sukacita, kegembiraan di dalam hidup ini bukan merupakan beban saudara, tetapi adalah tugas panggilan kita bersama. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita bersama sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk bersaksi dan melayani. Maukah saudara-saudara kita menjadi saksi dan melayani Kristus? Saudara, melayani dan bersaksi yang seperti apakah? Tentu melayani dan bersaksi dengan sukacita dan gembira, seperti apa yang dilakukan oleh para murid Yesus ketika itu, saudara. Mari kita bersaksi, kita melayani dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan di dalam hati kita masing-masing. Nah saudara, sebagai wujud menggereja yang cair, marilah kita membuka diri untuk mengalami transformasi pelayanan dan menjawab kebutuhan zaman. Apalagi di zaman yang modern ini saudara, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan baik. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah bersaksi dan melayani dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama bersaksi dan melayani dengan kegembiraan, seperti apa yang dilakukan oleh para murid Yesus ketika itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Atas dasar firman Tuhan ini saudara, marilah dengan penuh sukacita, penuh bahagia, penuh dengan ketulus ikhlasan, kita bersama-sama membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian PKJ nomor 216, kita pujikan bait pertama dan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah hadir memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama melaksanakan kebaktian pagi hari ini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, dan juga pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh sukacita, bahagia, karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan bersama-sama di tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sempurnakan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar semuanya ini boleh berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi kehidupan iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau.
dan berkatilah kami umat-Mu Tuhan, senantiasa kekuatan dan kemampuan, agar di dalam hidup kami setiap hari, kami semua boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari, agar kami umat-Mu senantiasa boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Tengah-tengah kebaktian pagi hari ini, kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan itu Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyosari, agar nama-Mu Tuhan Yesus semakin dimuliakan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Berkati warga Jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan segala ketulus ikhlasan hati, pikiran mereka masing-masing, sehingga seluruh warga Jemaat-Mu senantiasa boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa, dan kebutuhannya setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan, Kau berkati hikmat kebijaksanaan agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang menderita sakit, Engkau sendiri yang mengetahui keberadaan mereka. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir dalam hidup mereka satu persatu. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga Jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkati mereka kekuatan, kesehatan, dan jauhkan dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di waktu-waktu wabah virus corona ini, agar seluruh warga Jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada seluruh warga Jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinannya maupun kelahirannya. Engkau senantiasa berkati mereka kekuatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, agar warga Jemaat ini semakin mendekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan pula anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau menyertai dan berkati dalam belajar mereka, agar anak-anak semua boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan untuk masa depan kehidupan mereka. Kami serahkan semua kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyosari. Engkau pasti memberkati, menuntun setiap kami melakukan semua pelayanan, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimasyhurkan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Allah Sang Sumber segala berkat juga senantiasa melimpahkan berkat-Mu tengah-tengah kehidupan Jemaat Mulyosari melalui seluruh warga Jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat Mulyosari senantiasa boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Engkau senantiasa memberkati, Engkau menjauhkan dari segala gangguan apapun, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia senantiasa tercipta suasana kehidupan
yang penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Para pemimpin bangsa negara kami dan seluruh rakyat Indonesia yang saat ini menghadapi wabah virus corona, Tuhan juga memberkati hikmat kebijaksanaan, kemampuan, kebersamaan, kekompakan kami seluruh rakyat Indonesia bersama dengan pemimpin negara kami untuk mengatasi wabah virus corona ini dengan baik, dan virus corona boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Warga masyarakat yang sudah terkena virus corona, Tuhan, Engkau juga berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau menjamah dengan tangan kuasa-Mu agar warga masyarakat ini boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati apa yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan tenaga medis yang lain agar boleh menangani para pasien karena akibat virus corona dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga orang-orang yang menderita sakit karena virus corona boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi warga masyarakat yang kena dampak karena virus corona ini, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan usahanya. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat nomor 237. Kita pujikan bait yang pertama saja, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap
teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, ibadah sudah berakhir. Kiranya apa yang sudah kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga megar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidupmu sekalian. Sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi adalah merupakan sumber segala berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber segala kasih. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebaktian dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan sudah berakhir. Dan bulan kesaksian dan pelayanan ini oleh tim Kespol akan diisi beberapa kegiatan. Salah satunya adalah peduli COVID-19. Dan Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat sudah mendukungnya. Oleh karena itu, kami majelis dan tim bulan kesaksian dan pelayanan mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak, Ibu, seluruh warga jemaat. Dan oleh karena itu, bulan kesaksian dan pelayanan akan kita buka bersama-sama. Dengan penungkapan syukur di dalam nama Allah Bapa
Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dinyatakan dibuka.